sajikan ke ruang dengar Anda. Salah satunya kali ini kita akan berdialog langsung ya. Ini dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Radio Republik Indonesia. Dan kali ini adalah temanya penguatan dan perlindungan usaha mikro. Nah, sudah hadir juga di studio kita ini Dr. Julius MA selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Pak Fahmi. Salam sehat Pak. Ya. Apa kabarnya nih Pak? Baik, sehat. Ya. Baik, kalau kita lihat UMKM ini memegang peranan yang cukup penting sekali sebenarnya untuk keberlangsungan dari Indonesia ya, karena termasuk juga salah satu memberikan PDB terbesar juga di Indonesia. Terus perkembangan juga luar biasa ya. Meskipun mungkin kalau kita lihat ya 2 tahun yang lalu ini COVID-19 yang sedikit memungkul UMKM yang ada di Indonesia. Tapi bukan hanya Indonesia mungkin Pak ya, seluruh ya negeri bahkan global itu juga terkena dari dampak COVID-19 sendiri. Tapi mungkin Pak Julius mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit ya tentang peran usaha mikro dalam struktur ekonomi nasional ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Fahmi. Saya coba menjelaskan UMKM itu perannya sungguh besar dalam perekonomian. Dari PDB dari 64 juta atau 99,99% sektor usaha itu didominasi oleh UMKM. Yeah. Nah, sumbangannya itu sebesar 61% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,% daya total dari total tenaga kerja nasional. Jadi ini cukup besar. Sehingga perputaran transaksi perekonomian di UMKM itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat dalam COVID kemarin, ternyata COVID ini kan membawa bencana pada perekonomian nasional. Tapi UMKM itu terkena, tapi cepat bangkit dan cepat menyesuaikan diri. Dan kalau dibandingkan pengusaha besar, kebangkitan UMKM itu lebih cepat, karena ini yang terjadi ini. Dan potensinya diharapkan terus tumbuh sehingga bisa menaikkan kelas usaha dari, kita punya 3 kelas ya, mikro, kecil dan menengah. Nah, yang mana mikro itu hampir 98%. Dan kita punya target untuk meningkatkan mereka naik kelas dari mikro ke kecil ke menengah. Ini yang kita harapkan seperti itu. Oke, baik. Nah, seperti apa Pak konsepsi penguatan dan perlindungan terhadap usaha mikro ini sendiri Pak? Gini, jadi kalau kita berbicara kebijakan, kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan kepada PP nomor 7 tahun 2021 dari aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, pembiayaan, pendampingan, rantai pasok dan akses pasar dan bantuan hukum. Sehingga dan kementerian kita menurunkan lagi dalam kebijakan rencana strategis kementerian kita. Dalam hal ini kita memberikan perlindungan usaha dalam 5 kegiatan yang cukup besar, yaitu transformasi formal usaha mikro, transformasi digital dan pemanfaat teknologi, transformasi ke rantai pasok, rantai nilai global, dan pertumbuhan wirausaha produktif dan koperasi modern. Jadi
Itu yang kita lakukan, Pak Fahmi. Oke, baik. Nah, pendengar, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini ya. Kita akan break terlebih dahulu karena banyak sekali nih yang akan kita coba ulas mengenai UMKM sendiri ya. Kalau tadi bisa menyerap sampai dengan 97% loh, lapangan pekerjaan ini luar biasa sekali tentunya. Nanti kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami. Catatan peristiwa. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan Gemar Membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi masih bersama saya Fahmi Andrian dan kita masih membahas mengenai peran serta penguatan dan perlindungan usaha mikro ya. Kalau tadi Anda sudah sedikit mendengarkan ya di awal bersama Dr. Julius M.A. selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia ya. Dan tadi sudah ada sedikit dijelaskan mengenai kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB sebesar 61,1% lah kurang lebih ya, dan itu luar biasa sekali. Nah, Pak Julius, yang menarik adalah mengenai regulasi sendiri. Ini tentunya penting sekali ya. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam penguatan dan perlindungan terhadap usaha mikro ini, Pak, dan mungkin apa saja program-programnya, Pak, ke depannya? Oke, sebelum saya menjawab, saya ada yang terlupa tadi ya, bahwasannya 99% berkontribusi terhadap UMKM sebesar 60% terhadap PDB. Oke. Namun persoalannya usaha besar yang hanya 1% kontribusinya adalah 40% per PDB. Jadi kita pengen ini kita balik nih nanti. Jadi supaya kontribusi terhadap PDB-nya menjadi lebih besar. Kan bisa dibayangkan 1% menyumbang 40%. Sementara itu daya serap tenaga kerja UMKM sangat besar, yaitu 97%. Jadi itu ya. Oke. Untuk ini kita sebagai regulator menyiapkan kebijakan dan rancang kerja untuk peningkatan ekonomi usaha UMKM. Kita tadi saya sudah sampaikan ada 5 kegiatan. Saya akan uraikan satu persatu. Pertama, kita mendorong UMKM itu menjadi legal, menjadi formal. Karena di UMKM itu sebagian besar adalah sektor informal. Nah, kenapa kita dorong menjadi formal? Dengan formalitas itu mereka akan mudah diberikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Misalnya akses modal, misalnya kita mendorong kualitas SDM, dan misalnya kita mendorong mereka kerjasama dengan usaha-usaha besar. Nah, jadi ini mempermudah. Kalau sampai sebagian informal, kita sulit. Jadi salah satu yang mendorong mereka informal itu kita mewajibkan mereka punya nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha sebagai legalitas, legalitas saja. Dan kita bisa mengakses ke OSS yang mengisi itu hanya butuh waktu 5 menit. 5 menit. Hanya persoalannya mungkin kalau kapabilitas pendidikannya UMKM itu baik, tentu 5 menit. Tapi
kalau mereka belum bisa dan mereka juga takut, tentunya kita harus dampingi. Jadi kita sekarang berupaya mengejar 62 juta itu bisa masuk ke dalam NIB. Dengan NIB itu mereka jadi formal, mereka bisa pinjam uang, terus pemerintah juga bisa melakukan berbagai kebijakan. Jadi itu. Kedua, kebijakan yang kegiatan yang lain itu kita dalam melakukan akses pendampingan kepada UMKM agar bisa mengakses kredit usaha rakyat. Jadi kredit usaha rakyat itu adalah kebijakan pemerintah memberikan pinjaman kepada UMKM tanpa agunan dengan suku bunga 6%. Jadi kalau misalnya di luar sampai 20%, nah 20 kurang 6 itu 14%, itu ditanggung disubsidi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini memberikan kemudahan kepada UMKM. Nah, untuk itu sekali lagi kita walaupun sudah membuat itu, tapi UMKM masih juga hampir belum bisa mengakses KUR karena salah satunya adalah keterbatasan untuk memahami. Jadi terkadang UMKM itu berhadapan dengan bank aja itu juga udah khawatir mereka udah khawatir. Makanya kita memberi pendampingan, pendidikan dan lain-lainnya. Jadi KUR itu sistemnya subsidi dari pemerintah, uangnya disalurkan oleh lembaga penyalur antara lain bank, BPR, koperasi, dan totalnya lembaga penyalur itu sekitar 40. Nah, ini kita harapkan dengan KUR itu dan dalam menjalankan mengalirkan uang itu, kami paham UMKM mungkin belum tahu caranya. Kita memberikan pendampingan, sosialisasi dan lain-lain. Dan jika teman-teman melihat banyak UMKM belum bisa, silakan ke tempat kami. Nanti kita akan memberikan pendampingan baik online ataupun offline. Selain itu, kegiatan yang kita lakukan, kita juga mengembangkan kapasitas SDM bagi usaha mikro. Jadi kita kan tahu tadi banyak kendala, salah satu kendalanya adalah kapasitas SDM-nya masih belum baik. Nah, untuk itu kami memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya vokasi dan yang sifatnya belum sampai tingkat level vokasi. Nah, ini kita dorong, kita berikan pelatihan. Yang kedua, kita mendorong akses pasar dan pemasaran usaha mikro. Jadi salah satunya kita mendorong melalui online. Kita harapkan mereka onboarding di platform-platform yang ada di platform pemerintah ataupun swasta. Misalnya di platform Gojek, di platform Lazada, atau di platform yang lainnya cukup banyak, sehingga mereka bisa onboarding. Nah, itu secara online. Nah, secara offline kita juga mendorong mereka supaya bisa memasukkan barangnya, juga bisa istilahnya bisa melakukan ekspor. Nah, ini kita lakukan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan, dan pelatihannya juga ini tidak sekedar bicara secara pelatihan secara biasa, kita juga melakukan pendampingan. Jadi pendampingan ini yang kita lakukan, bagaimana mereka misalnya bisa ekspor. Nah, kita bantu dalam aspek legalitasnya, kita bantu dalam teknik-tekniknya, kita bantu juga pasar-pasar yang mana mereka inginkan. Nah, itu. Yang berikutnya, kita juga mendorong rantai pasok usaha mikro. Maksudnya rantai pasok ini bagaimana usaha mikro ini menjadi supplier bagi usaha besar. Sehingga kalau
mikro itu sulit bersaing, makanya kita dorong mereka masuk ke rantai pasok dulu. Katakanlah rantai pasok di otomotif. Yeah. Nah, mereka menyiapkan produk-produk skrupnya misalnya, kalau motor tuh knalpotnya. Nah, ini kita dorong seperti itu, dan kita juga membuatkan kegiatan matching antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Nah, ini kita dorong sehingga pengusaha besar bisa meningkatkan kualitasnya, karena dengan bekerja sama dengan usaha besar, kualitasnya tentu dia akan baik karena dia belajar. Yeah. Nah, pengusaha besar dalam ini juga diuntungkan karena mendapatkan suplai barang yang lebih murah jika dari pengusaha besar lainnya. Dan ini tentunya merupakan sebuah kebijakan yang bisa dilakukan. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kita juga mendorong rumah kemasan. Jadi rumah kemasan begini, kalau kita lihat makan kue gitu, Yeah. kalau buatan Jepang itu kan kemasannya bagus. Cuman isinya sebenarnya nggak jauh beda sama kita. Yeah. Cuman kemasannya bagus, maka kita mendorong kita membuat saat ini ada pilot di rumah kemasan di 13 kabupaten. Nah, jadi dalam rumah kemasan ini kita menyiapkan peralatannya, Yeah. kita menyiapkan instrukturnya, kita menyiapkan peralatan-peralatan tadi, sehingga UMKM misalnya contoh, Yeah. dia hanya membawa kuehnya atau keripiknya, Yeah. atau produk-produk nelayan, udang dan lain-lain dibawa ke rumah kemasan itu. Jadi ini rumah kemasan kita cetakin dan jadi mereka hanya membawa barangnya aja, Pak. Nah, jadi mempermudah, mengurangi biaya bagi UMKM dalam memasarkan. Kita juga bekerja sama dengan konsultan sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya juga kita memberikan layanan bantuan hukum dan konsultasi usaha bagi usaha mikro. Jadi jika ada yang terkena masalah hukum, satu memang kesalahan mereka sendiri, kedua dianiaya oleh pengusaha besar karena kan mereka tidak berdaya ya. Nah, itu kita siapkan konsultasi di kantor kita, dan kita siapkan online juga untuk masuk ke situ, sehingga mereka juga bisa kita dorong. Tentunya kalau udah sampai nanti ke tingkat tinggal ke pengadilan itu kita sudah menyiapkan itu, tapi soal pengadilan kita bukan ranah kita. Hanya menyiapkan aja, memberi arahan, kamu begini, kamu ada persoalan begini, nah kita beri arahkan. Kalau pengadilan nanti tahapan berikutnya. Dan kita juga memberikan layanan konsultasi usaha. Jadi kalau ada orang menjadi pengusaha pemula, nah ini kita dorong untuk menjadi pebisnis, sehingga mereka bisa banyak nanti wirausaha yang dimunculkan dari masyarakat kita. Oke. Baik kalau begitu. Pak Julius, kita jeda sebentar ya, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 352 3172, 384 4545 dan 386 2375 yang ingin bertanya langsung bersama Pak Julius ya. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami. Ibarat pohon itu nampak berdiri sebagai negara itu 17 Agustus 45. Tapi jangan lupa, pohon itu akan kokoh tegak berdiri sungguhnya dia punya akar yang tidak kelihatan. Nah, akarnya itulah dua, sejarah perjuangan panjang dan akarnya itu kekuatan tradisi-tradisi society. Makanya kalau dibanding Amerika misalnya ya,
menjadi Amerika, orang itu meninggalkan kampung halamannya, kemudian datang ke tanah yang kosong, aku sekarang menjadi warga Amerika. Indonesia tidak begitu. Aku menjadi warga Indonesia, tapi tetap berada tinggal di rumah suku, etnis, agama yang plural tadi. Artinya apa? Satu, kita menjadi Indonesia tanpa menghilangkan identitas primordial, etnis dan juga agama. Tapi sekaligus yang diharapkan bagaimana pluralitas ini memperkokoh bangunan rumah pohon keindonesiaan. Jangan sampai kemudian identitas tadi sebagai kekuatan devian yang merongrong keikaan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Komarudin Hidayat untuk Oase Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejak berdiri pada tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah dikenal sebagai radio perjuangan yang senantiasa mengiringi perjalanan panjang bangsa dengan memberikan layanan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia. Semoga mampu menjadi saluran informasi publik yang terpercaya dalam memberikan edukasi bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana perekat persatuan dan kesatuan bangsa, guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi masih bersama saya Fahmi Andrian, terus mengudara untuk Indonesia. Penguatan perlindungan usaha mikro menengah tema kita untuk hari ini ya, dan masih ada Dr. Julius MA yang berbicara bersama kita. Tadi Anda sudah sedikit mendengarkannya, dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami kalau ingin bertanya langsung ya bersama Pak Julius ya. Silakan pergunakan line teleponnya di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375. Nah, Pak Julius, dalam hal usaha mikro yang berdaya saing, apakah ada proteksi saat usaha mikro harus berhadapan dengan pelaku usaha besar ini mungkin dalam pasar yang bersangkutan nih, Pak Julius? Mungkin sedikit bisa dijelaskan. Ya, proteksi untuk kemajuan UMKM ini kita selalu lakukan. Dalam berbagai kebijakan. Dan ini ada dalam aturan pemerintah nomor 7 2001 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan mikro. Nah, salah satunya saya akan coba, kita punya namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang salah satunya kita minta kepada kementerian lembaga, BUMN dan Pemda agar menggunakan produk-produk UMKM 40% dari anggarannya. Nah, ini salah satu proyeksi sehingga kita memberi ada kesempatan. Kalau nggak dikasih begitu, bisa-bisa nanti barang-barang kementerian lembaga atau BUMN dikuasai oleh pengusaha besar, sehingga kita batasi harus 40% mereka menggunakan produk UMKM. Selanjutnya kita tahu ada infrastruktur publik, misalnya di tol, adakah rest area, ada di berbagai infrastruktur publik, misalnya di misalnya mall. Nah, itu kan infrastruktur publik juga. Di bandara dan lain-lain, kita mewajibkan kepada infrastruktur publik itu, misalnya rest area, menyediakan
kepada UMKM untuk mereka menjajakan barangnya, menjajakan kualitas barang-barang dan produknya. Jadi ini 1, 2. Ketiga, kita mendampingi jika UMKM itu akan menjadi formal. Tadi saya katakan tadi, kita dampingi agar menjadi formal. Mereka bisa daftar NIB, nomor induk berusaha, mendaftarkan halal produk. Ya, dan pemerintah sertifikat halal, Pak, ya. Pemerintah sudah membuat aturan tahun 2024 semua produk harus halal. Karena ini memang arahan pemerintah sejalan dengan peran besar kita jika kita melakukan produk halal. Dan di negara-negara, bahkan bukan negara Muslim seperti Korea, seperti Malaysia dan lainnya tuh mereka sudah menerapkannya. Dan tahun ini kita harapkan ada aturan pemerintahnya bahwasannya harus selesai dalam 2024 ini semua barang mempunyai sertifikat halal. Dan juga kita mendorong sertifikat PIRT supaya untuk barang-barang sifatnya industri. Dan juga kita bekerjasama dengan BPOM untuk membantu UMKM agar lolos berdasarkan berdasarkan aturan-aturan BPOM, karena BPOM itu aturannya cukup besar sehingga terkadang menghambat bagi UMKM. Nah, kita fasilitasi itu. Selanjutnya kita melakukan mendorong supaya masuk dalam digital kepada UMKM, sehingga dan saat ini sudah 22% dari UMKM sudah masuk ke e-commerce. Target kita 2024 adalah 30% sudah masuk dalam e-commerce. Sehingga dengan e-commerce itu UMKM yang tadinya berjualan di lapak secara offline, sekarang mereka bisa jualan di sana. Di mana? Online. Nah, jadi mungkin akan memperbesar omsetnya selain karena nggak semua barang bisa ditaruh dia di online, ya. Jadi ada beberapa barang yang belum bisa, sehingga kita harapkan mereka masuk ke sana, dan masuk ke sana kan nggak biayanya murah kan, kan bisa dibaca, bahkan orang luar negeri juga bisa baca. Kalau misalnya orang luar negeri baca, ada produk rendang nih apa nih gitu. Nah, ini kita bisa fasilitasi. Jadi itu yang baik. Pak Julius, ini ada penelpon dari Tapanuli, Pak Marbun yang sudah bergabung sama kita. Kita angkat dulu ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Selamat pagi, Pak Marbun. Ya, selamat pagi, Bapak. Ya, mungkin langsung saja silakan Pak Marbun pertanyaannya. Iya, mau menanyakan ini, Pak, masalah permodalan ini di perbankan ini. Ya. Kemarin saya memasukkan permohonan itu tahun 2002 sampai 2023. Tidak dapat, Pak. Permohonan modalan apa? KUR apa? KUR, Pak. KUR, ya. Iya, jadi saya urus lagi masuk ke perbankan lain, alasan banyak orang yang macet katanya. Harus meminjam di atas 100 juta. Tapi punya anggunan. Oke, saya bilang. Saya punya anggunan, saya punya usaha, saya bilang. Oke. Tahu-tahu udah banyak juga alasan usaha Bapak agak kecil, agak memungkinkan. Setelah itu, saya lanjutkan lagi. Saya punya anggunan, Pak. Bagaimana saya meminta 2 juta rupiah atau 1 juta rupiah. Banyak juga alasan. Aduh, gimana Pak? Banyak macet sekarang. Jadi, alasan apa perbankan ini untuk membantu kita pelaku UMKM ini?
Iya. Nah, jadi abang sini Pak permodalan Pak. 1 juta pun udah dikasih. Yang juga kasih 100 juta oke. Katanya usaha kecil. Usaha bapak kecil kali. Ini tak 1 juta udah dikasih. Ya. Baik kalau gitu. Padahal kita punya aset. Iya. Punya usaha. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak. Iya Pak. Pak. Oke, Pak. Selamat siang. Pagi Iya, ya siang. Pak. Baik, mungkin bisa dijawab Pak Julius. Pak Marbun, jadi kredit usaha rakyat itu ada aturannya, yaitu aturan Kementerian Koperasi dan UMKM. Aturannya Pak, kalau pinjaman di bawah 100 juta itu tanpa agunan. Jadi kalau Bapak ketemu di bank penyalur minta agunan, nah Bapak bisa lapor. Itu tidak benar, itu tidak benar. Di bawah 100 juta tadi bisa ini Pak, tanpa agunan. Tanpa agunan, Okay. tanpa agunan ini. Selanjutnya ini kita juga memberi kemudahan kepada yang aseskur, itu suku bunganya hanya 6%. Sisanya misalnya di pasar ada 20%, sisanya ditanggung oleh pemerintah. Namanya subsidi kreditnya kita yang tanggung. Nah, jadi dengan KUR ini, jadi kalau yang Bapak dapatkan hal seperti itu sesuai dengan tidak ada aturan, ini Bapak bisa lapor ke kita. Namun pertanyaannya, kredit itu tentunya harus ada kelayakan usaha. Misalnya kelayakan usahanya bagaimana? Kalau diperkirakan menguntungkan, itu tentunya pihak perbankan tidak akan mempersulit. Saya tidak bilang Pak Marbun tadi kelayakan usahanya buruk atau gimana, tapi sekedar informasi. Selain pemberian kredit, salah satunya kelayakan usaha. Kan nggak mungkin misalnya kita memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak punya kelayakan usaha, usahanya nggak jelas dan lain-lain. Jadi itu dan kalau saat sekarang ini memang 2 tahun kemarin banyak proses kredit macet, terutama karena karena lagi krisis COVID, jadi kredit macet. Tapi sekarang tidak. Jadi silakan untuk KUR ini Bapak baca Permenko nomor 1 2023. Dibaca, di situ aturannya jelas, caranya gimana, apa yang harus dilakukan. Yang jelas tidak pakai agunan. Apalagi cuma 1 juta atau berapa juta, itu pasti bisa. Dan kalau ditolak, mestinya pihak perbankan lihat memang tidak kredibel. Jadi bukan berarti tanpa agunan semua juga dikasih, enggak, harus ada ininya. Saya pikir itu aturan yang logis Pak ya. Baik kalau begitu. Pak Julius, kita jeda sebentar ya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Pendengar, kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kilas Berita. Kilas Berita. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN periode 2011-2014 hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina tahun 2011-2014. Sekitar pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Setibanya di kantor KPK pun, Dahlan juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan awak media. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kami masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama Pak Julius ya mengenai UMKM ya. UKM juga boleh, silahkan. Ini ada Pak Heri di Manado, sepertinya Pak Julius yang sudah bergabung juga bersama kita. Langsung kita angkat ya Pak Heri. Selamat siang Pak. Pak Heri, selamat siang. Pak Heri.
Baik, Pak Heri bisa mendengar Ini saya? yang Ya, silakan Iya, Pak Heri. bisa. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah kalau data, ya halo, Iya, silakan Pak Heri. kalau punya kakak tunggal bisa mengajukan ambilan kur, kemudian yang pernah macet kurang lebih 8 tahun yang lalu apa bisa mendapatkan kembali? Oke, Terima baik. kasih. Terima Selamat kasih Pak pagi. Heri. Baik, selamat pagi. Kita langsung jawab ya Pak Julius. Silakan. Ya, ya Pak Heri, gini, dalam mengakses KUR tentunya ada istilah persyaratan administratifnya. Ya. Satu, misalnya dia sudah legal secara pekerja formal, yaitu misalnya punya NIB. Nah, mengisi NIB sangat mudah Pak Heri, hanya 5 menit kita pegang komputer kita dan masuk kepada laman OSS, itu bisa langsung masuk. Dan itu beberapa hal yang nanti ada tertulis di sana apa aja yang Bapak masukkan. Tadi pertanyaan berikutnya apa? Kalau misalnya pernah mengalami Oke. macet gitu, apakah boleh lagi? Ini memang kalau pengusaha kecil menengah itu pernah menghadapi kredit macet, meskipun 8 tahun yang lalu, Ya. itu tidak bisa. Oke. Namun ada info baiknya Pak, saat ini pemerintah akan melakukan penghapusan kredit macet. Oh, pemutihan gitu. Pemutihan, Mama. Oke. Tapi ini baru rencana. Kita sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan dan kita akan fokuskan kepada pinjaman di bawah 500 juta. Jadi kredit macet ini kita akan hapus. Nah, jadi bersabar aja, kita tunggu, sedang dibahas di sini ya. Kesempatan berarti ini. Ya, jadi dihapus Pak. Jadi kalau memang sekarang aturannya belum, memang nggak bisa kalau kita pinjam. Tapi ini ada mungkin sebulan 2 bulan lagi aturan ini akan keluar. Iya, Ya. mudah-mudahan. Jadi berdoa ya Pak Heri. Iya. Nah, baik, Pak Julius, mungkin apa nih harapan pemerintah bagi kemajuan dan perkembangan usaha mikro di Indonesia? Iya, bentar ya. Iya. Harapan pemerintah satu ya, kita setelah mengakselerasi pemulihan ekonomi, tentunya kalau ada istilahnya banyak UMKM atau pengusaha itu mengalami cedera Pak, cedera. Jadi cedera dalam istilah kaki itu tangan harus cedera dan pulihnya itu agak lama. Iya. Ya itu kita, sehingga kita berusaha mendorong sebagai bantuan, ada BPUM 2 tahun yang lalu yang langsung diberikan kepada pemerintah. Dan harapan kita supaya UMKM itu bisa mengakses pembiayaan formal. Nah, jangan lagi kepada rentenir atau formal. Nah, untuk itu kita sudah menyediakan skim untuk itu, bahwasannya kita menyediakan kredit usaha rakyat sampai 100 juta ke bawah, itu tidak pakai agunan. Nah, ini yang kita dorong agar mereka bisa istilahnya mengakses formal, dan formal itu kita siapkan mereka mempunyai NIB, kita siapkan untuk berbagai sertifikat-sertifikat lain seperti sertifikat halal. Dan kedua, kita harapkan UMKM itu jadi melek teknologi. Dengan ada teknologi itu mereka akan mudah, misalnya menaruh jualan barangnya di platform. Nah, itu kan pakai teknologi. Dan saya pikir kita punya skim untuk membantu. Membantu. Jadi kalau misalnya ini masuk ini saya nggak bisa nih Pak, silakan ke kantor kita bisa membantukan pelatihan secara online maupun offline. Yang kita 3 ini kan UMKM ini selama ini
naiknya susah Pak ya, susah segitu-gitu aja karena kita paham UMKM itu terutama usaha mikro, mereka terjun ke usaha bukan karena keinginan mereka untuk terjun usaha, tapi karena kepepet. Misalnya nganggur, ya jualan inilah pecel gitu kan, terus ya karena kemampuan kualitasnya terendah, jadi mereka ya udah daripada nganggur, daripada nggak kerja dan butuh makan yang tujuannya adalah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu bagaimana bisa mereka maju? Kita sandingkan mereka dengan pengusaha besar menjadi rantai pasok. Jadi siapkan barang-barang mereka. Karena mereka untuk berhubungan usaha besar mungkin belum berani Pak, jadi belum berani. Nah ini kita dorong. Jadi terkait dengan ini tentunya kita mengembangkan usaha mikro membutuhkan sinergi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, masyarakat dan media seperti ini yang bisa Bapak sampaikan persoalan-persoalan UMKM sehingga bisa mereka tahu skim-skim apa sebenarnya yang ada di pemerintahan. Pengakses pendanaan itu bukan hanya KUR. Kita punya namanya Program Nasional Madani, itu sebuah BUMN, PNM, bisa memberikan pinjaman kepada secara tanggung renteng sampai 20 juta dan itu juga tanpa agunan. Tanpa agunan. Nah itu selain kalau PNM itu selain itu mereka juga memberikan pelatihan supaya bisa berbisnis, supaya bisa mengakses. Jadi sama-sama kita berbagai pihak dengan media juga ini acara yang sangat baik sehingga banyak UMKM itu ada satu hal tidak terinformasi. Padahal kalau mereka mau bisa aja buka itu kita website itu lengkap di sana. Nama websitenya apa Pak? www.depkop GOID. Oke, baik. Kalau begitu Pak Julius, karena keterbatasan waktu, terima kasih sekali sudah datang langsung hadir ya ke studio kita. Mungkin lain waktu nanti kita berbicara lagi Pak ya soal UMKM ini ya. Ya, makasih Pak Fahmi. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda mungkin yang ingin lebih mengetahui ya UMKM ini, tadi bisa buka websitenya, silakan Anda cari. Yang jelas jangan sampai Anda salah informasi, itu parah nanti jadinya. Semuanya sudah diperingatkan, bahkan Anda yang mengalami kredit macet juga nanti akan ada ini pemutihan mungkin ke depannya. Jadi berdoa saja. Dan yang jelas peran UMKM sangat membantu tentunya bagi perekonomian Indonesia. Pak Julius, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Demikian dialog UMKM kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan RRI. Dengan tema kita kali ini adalah penguatan dan perlindungan usaha mikro menengah bersama Dr. Julius MA, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Saya Fahmi Andrian pamit undur diri. Kita akan jelang dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, sampai jumpa.